Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang integer programming fungsi maksimum. Next. Untuk dosen pengampu dari mata kuliah penelitian operasional 2 merupakan Ibu Eni Aryani. Jadi kami dari kelompok 2 paralel B program studi teknik industri Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur tahun 2023. Ini merupakan anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama perkenalkan, nama saya Dini Kikoirunisa, NPM 21159 sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, saya Nadia Mata Putri dengan NPM 21032 sebagai wakil kelompok. Perkenalkan, nama saya Eka Nestia dengan NPM 21132 sebagai anggota. Perkenalkan, saya Anaka Putri Nadila dengan NPM 21193 selaku anggota 2. Jadi untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Jadi untuk selanjutnya ada pembahasan soal integer programming fungsi maksimum. Pabrik Sebatuk Bata membuat 2 macam sepatu, masing-masing merek A dan B. Untuk membuat sepatu perusahaan mempunyai 3 mesin, yaitu mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Sepatu merek A mula-mula dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam tanpa melalui mesin 2, terus dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Untuk sepatu merek B tidak diproses di mesin 1, tetapi langsung dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam, kemudian di mesin 3 selama 5 jam. Jam kerja maksimum setiap hari untuk mesin 1 adalah 7 jam, mesin 2 adalah 14 jam, dan mesin 3 adalah 30 jam. Keuntungan merek sepatu A sebesar 90.000 dan sepatu merek B sebesar 50.000. Tentukan perencanaan produksi yang terbaik sehingga dapat meningkatkan keuntungan selesaikan dengan integer programming. Untuk penyelesaiannya kita mulai dengan tabel, yaitu untuk perbandingannya yaitu sepatu merek A dan B di mesin 1 dikerjakan selama 2 jam, dan untuk kapasitas maksimum per hari mesin 1 adalah 7 jam, mesin 2 untuk pengerjaannya hanya di sepatu merek B dan kapasitas maksimum per hari untuk mesin 2 adalah 14 jam. Mesin 3, sepatu merek A dikerjakan selama 6 jam dan sepatu merek B dikerjakan selama 5 jam dengan kapasitas maksimum per hari mesin 3 adalah 30 jam. Lalu untuk laba per unit untuk sepatu merek A adalah 90.000 dan sepatu merek B 50.000. Jadi setelah kita mendapatkan tabel-tabel sebelumnya, maka kita mencari fungsi tujuan. Maksimumkan Z sama dengan 90.000 X1 plus 50.000 X2. Batasan-batasannya yaitu 2X1 kurang dari sama dengan 7, 3X2 kurang dari sama dengan 14, 6X1 plus 5X2 kurang dari sama dengan 30, X1, X dan X2 lebih dari sama dengan 0 dan bilangan bulat. Setelah itu kita mencari titik X1 dan X2 untuk grafik, di mana yang pertama ada persamaan 2X1 kurang dari sama dengan 7, X1 didapatkan 3,5, 3X2 kurang dari sama dengan 14, didapatkan X2 sama dengan 4,7, 6X1 plus 5X2 kurang dari sama dengan 30, di mana X1 didapatkan 5 dan X2 didapatkan 6. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang grafik, di mana tadi kita sudah mendapatkan titik-titik. Yang pertama ada 2X1 sama dengan 7, kita dapatkan X1-nya 3,5 menjadi garis ini. Lalu yang kedua ada 3X2 sama dengan 14, di mana X2 berada di 4,7. Lalu yang garis terakhir ada 6X1 plus 5X2 sama dengan 30. Didapatkan jadi X-nya 5,6. Jadi garisnya seperti ini. Nah, dari garis-garis ini kita mendapatkan titik-titik yang ada di daerah visible. Di daerah visible ini, seperti yang 3X2 sama dengan 14 ini ke bawah untuk arsirannya, lalu 6X1 plus 5X2 sama dengan 30 juga ke bawah,
serta yang 3,5 ini juga ke bawah. Jadi kita dapatkan daerah visible ada di bawah ini. Ini kita dapatkan titik A, titik B, titik C, dan titik D. Selanjutnya, setelah dijelaskan pada grafik, pada titik A didapatkan X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 4,7, lalu diuji Z sama dengan 90.000 X1 ditambah 50.000 X2 sama dengan 90.000 dikali 0 ditambah 50.000 kali 4,7, lalu hasilnya 235.000. Lalu untuk titik B mencari X1 dan X2 dengan cara X2 yaitu 3X2 sama dengan 14, X2 sama dengan 14 per 3 sama dengan 4,7. Lalu untuk mencari X1 yaitu 6X1 plus 5X2 ditambah 30, 6X1 ditambah 5 kali 4,7 sama dengan 30, lalu 6X1 ditambah 23,35 sama dengan 30, 6X1 sama dengan 6,65 dan X1-nya mendapatkan hasil 1,11. Lalu lanjut diuji Z sama dengan 90.000 X1 ditambah 50.000 X2 sama dengan 90.000 dikali 1,11 ditambah 50.000 dikali 4,7 didapatkan hasil 333.400. Lalu selanjutnya pada titik C mencari X1 dan X2 dengan cara X1 yaitu 2X1 sama dengan 7, X1 sama dengan 7 per 2 sama dengan 3,5. Lalu untuk mencari X2 yaitu dengan cara 6X1 ditambah 5X2 sama dengan 30, lalu 6 kali 3,5 ditambah 5X2 sama dengan 30, lalu 21 ditambah 5X2 sama dengan 30, lalu 5X2 sama dengan 9 dan X2 didapatkan hasil 1,8. Lalu dilanjutkan dengan uji Z sama dengan 90.000 X1 ditambah 50.000 X2 sama dengan 90.000 dikali 3,5 ditambah 50.000 kali 1,8. Lalu didapatkan hasil 405.000. Lalu pada titik D didapatkan hasil X1 3,5 dan X2 sama dengan 0, lalu diuji Z sama dengan 90.000 X1 ditambah 50.000 X2 sama dengan 90.000 dikali 3,5 ditambah 50.000 kali 0, didapatkan hasil 315.000. Selanjutnya dari titik A hingga titik B hingga titik C dan D, yang dipilih adalah titik C karena memberikan nilai Z yang paling besar, yaitu sebesar 405.000. Namun di titik C, variabel X1 masih belum bilangan bulat, di mana syarat persoalannya variabel X1 harus bilangan bulat, sehingga dilakukan percabangan pada persoalan 1 di X1 sama dengan 3,5. Percabangan pada persoalan 1 yaitu titik C di X1 sama dengan 3,5 dibulatkan ke bawah menjadi K sama dengan 3, K plus 1 sama dengan 4. Untuk grafik seperti pada gambar yaitu X1 sama dengan 3 ke kiri, X1 sama dengan 4 ke kanan, menghasilkan titik E dan F yang bertabrakan dengan garis 6 X1 plus 5 X2 sama dengan 30. Untuk persoalan 2 yaitu titik E, fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 90.000 X1 plus 50.000 X2 dengan batasan-batasan yaitu 2X1 lebih kecil sama dengan 7, 3X2 lebih kecil sama dengan 14, 6X1 plus 5X2 lebih kecil sama dengan 30, X1 lebih kecil sama dengan 3, X1 X2 lebih besar sama dengan 0 dan bilangan bulat. 6X1 plus 5X2 sama dengan 30, 6 kali 3 plus 5X2 sama dengan 30, 18 plus 5X2 sama dengan 30, 5X2 sama dengan 12, dengan X2 sama dengan 2,4. Untuk fungsi Z yaitu 90.000 X1 ditambah 50.000 X2 yaitu 90.000 kali 3 plus 50.000 kali 2,4 menghasilkan fungsi Z yaitu 390.000. Untuk persoalan 3 yaitu titik F dengan fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 90.000 X1 plus 50.000 X2 dengan batasan-batasan 2X1 lebih kecil sama dengan 7, 3X2 lebih kecil sama dengan 14, 6X1 plus 5X2 lebih kecil sama dengan 30, X1 lebih besar sama dengan 4, X1 X2 lebih besar sama dengan 0 dan bilangan bulat. Dengan persoalan 3 tidak visible.
Kemudian untuk percabangan pada persoalan 2 pada titik E di X2, di mana X2 sama dengan 2,4, K sama dengan 2, dan K plus 1 sama dengan 3. Kemudian pada grafik kita tambahkan garis percabangan, di mana garisnya terdapat 2, yaitu X2 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 3. Dari garis tersebut didapatkan titik G yang berada di garis X2 sama dengan 2 dan titik H yang berada di garis X2 sama dengan 3. Lalu untuk persoalan 4 pada titik G dengan calon solusi di mana fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 90.000 X1 plus 50.000 X2 dengan batasan-batasan yaitu 2X1 kurang dari 7 kurang dari sama dengan 7, 3x2 kurang dari sama dengan 14, 6x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 30, x1 kurang dari sama dengan 3, x2 kurang dari sama dengan 2, lalu x1 dan x2-nya lebih dari sama dengan 0 dan bilangan bulat. Lalu kita masukkan dengan nilai z-nya, z sama dengan 90.000 x1 plus 50.000 x2, kita masukkan x1 dan x2-nya, dimana 90.000 dikali 3 plus 50.000 dikali 2. Menghasilkan yaitu 370.000. Lalu persoalan 5 pada titik H dengan fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 90.000 X1 plus 50.000 X2 dengan batasan-batasannya yaitu 2X1 kurang dari sama dengan 7, 3X2 kurang dari sama dengan 14, 6X1 plus 5X2 kurang dari sama dengan 30, X1 kurang dari sama dengan 3, X2 lebih dari sama dengan 2, dan X1 X2-nya lebih dari sama dengan 0 dan bilangan bulat. Lalu kita hitung 6x1 plus 5x2 sama dengan 30, kita masukkan x2-nya yaitu 6x1 plus 5 dikalikan 3 sama dengan 30. 6x1 ditambah 15 sama dengan 30, 6x1 sama dengan 15 dari 30 kurang 15, lalu dihasilkan x1 sama dengan 2,5. Lalu kita masukkan ke nilai Z-nya yaitu 90.000 X1 plus 50.000 X2, kita masukkan variabel X1 dan X2-nya di mana 90.000 dikali 2,5 plus 50.000 dikali 3. Lalu didapatkan hasil yaitu 375.000. Percabangan pada persoalan 5 titik H di X1, X1 sama dengan 2,5 dan K sama dengan 2, K plus 1 sama dengan 3. Selanjutnya pada grafik ini didapatkan grafik percabangan dua garis di mana terdapat X1 sama dengan 3 pada sisi kiri dan garis X2 sama dengan 3 di sisi atas, dan didapatkan hasil titik I dan J yang bertabrakan dengan titik H. Selanjutnya persoalan 6 titik I dengan fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 90.000 X1 ditambah 50.000 X2 dengan batasan-batasan 2X1 sama kurang dari sama dengan 7, 3X2 kurang dari sama dengan 14, 6X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 30, X1 kurang dari sama dengan 3, X1 kurang dari sama dengan 2, X2 lebih dari sama dengan 2, X1, X2 lebih dari sama dengan 0 dan bilangan bulat. Lalu 6X1 ditambah 5X2 sama dengan 30, 6 dikali 2 ditambah 5X2 sama dengan 30, 12 ditambah 5X2 sama dengan 30, 5X2 sama dengan 18 dan X2-nya mendapatkan hasil 3,6. Lalu diuji Z yaitu 90.000 X1 ditambah 50.000 X2 sama dengan 90.000 dikali 2 ditambah 50.000 kali 3,6 didapatkan hasil 360.000. Lalu pada persoalan 7 di titik J dengan fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 90.000 X1 ditambah 50.000 X2 dengan batasan-batasan 2X1 kurang dari sama dengan 7, 3X2 kurang dari sama dengan 14, 6X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 30, X1 kurang dari sama dengan 3, X1 lebih dari sama dengan 3, X2 lebih dari sama dengan 3, X1
X2 lebih dari sama dengan 0 dan bilangan bulat. Pada persoalan 7 ini tidak visible. Jadi untuk selanjutnya kita membahas tentang percabangan pada persoalan 6 titik I di X2. Titik I ini dipilih karena dia mendapatkan hasil yang paling maksimum, dan kenapa di X2? Karena permintaannya sama-sama bilangan bulat. Didapatkan X2 sama dengan 3,6, didapatkan percabangan K sama dengan 3, dan K plus 1 sama dengan 4. Kemudian pada garis, kita tambahkan garis percabangan, di mana garisnya itu ada X2 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 4. Nah, dari garis percabangan ini kita mendapatkan titik baru, yaitu pada titik K yang berada di garis X2 sama dengan 3 dan titik L yang berada di X2 sama dengan 4. Lalu untuk persoalan 8 di titik K, kita dapatkan fungsi tujuan, maksimumkan Z sama dengan 90.000 X1 plus 50.000 X2, batasan-batasannya ada 2X1 kurang dari sama dengan 7, 3X2 kurang dari sama dengan 14, 6X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 30, X1 kurang dari sama dengan 3, X1 kurang dari sama dengan 2, X2 kurang dari sama lebih dari sama dengan 3, X2 kurang dari sama dengan 3, X1, X2 lebih dari sama dengan 0 dan bilangan bulat. Lalu kita dapatkan di Z 90.000 X1 plus 50.000 X2 sama dengan 90.000 kali 2 ditambah 50.000 dikali 3 didapatkan hasil 330.000. Ini merupakan calon solusi karena keduanya merupakan bilangan bulat. Untuk selanjutnya, karena tadi ada dua titik K dan titik L, maka selanjutnya kita membahas tentang titik L di persoalan 9. Fungsi tujuannya maksimumkan Z sama dengan 90.000 X1 plus 50.000 X2, batasan-batasannya 2X1 kurang dari sama dengan 7, 3X2 kurang dari sama dengan 14, 6X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 30, X1 kurang dari sama dengan 3, X1 kurang dari sama dengan 2, X2 lebih dari sama dengan 3, X2 lebih kurang dari sama dengan 4, X1, X2 lebih dari sama dengan 0 dan bilangan 2. Maka dari itu kita mencari X1 di mana 6X1 ditambah 5X2 sama dengan 30, 6X1 ditambah 5 kali 4 sama dengan 30, 6X1 ditambah 20 sama dengan 30, 6X1 sama dengan 10, maka kita dapatkan X1 sama dengan 1,67. Lalu kita mencari Z di mana Z sama dengan 90.000 X1 ditambah 50.000 X2, jadi sama dengan 90.000 dikali 1,67 ditambah 50.000 kali 4, jadi hasilnya 350.300. Lalu grafik seperti pada gambar dengan garis 1 dan 2, yaitu X1 sama dengan 1 ke kiri, X1 sama dengan 2 ke kanan, menghasilkan titik M dan N yang bertabrakan dengan garis X2 sama dengan 4. Untuk persoalan 10, yaitu titik M yang merupakan calon solusi dengan fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 90.000 X1 plus 50.000 X2 dengan batasan-batasan 2X1 lebih kecil sama dengan 7, 3X2 lebih kecil sama dengan 14, 6X1 plus 5X2 lebih kecil sama dengan 30, X1 lebih kecil sama dengan 3, X1 lebih kecil sama dengan 2, X1 lebih kecil sama dengan 1, X2 lebih besar sama dengan 3, X2 lebih besar sama dengan 4, X1, X2 lebih besar sama dengan 0, dan bilangan bulat. Dengan fungsi Z yaitu 90.000 dikali X1 plus 50.000 X2, 90.000 kali 1 plus 50.000 kali 4 dengan hasil 290.000. Untuk persoalan 11 yaitu titik N dengan fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 90.000 X1 plus 50.000 X2 dengan batasan-batasan 2X1 lebih kecil sama dengan 7, 3X2 lebih kecil sama dengan 14, 6X1 plus 5X2 lebih kecil sama dengan 30, X1 lebih kecil sama dengan 3, X1 lebih kecil sama dengan 2, X1 lebih besar sama dengan 2, X2 lebih besar sama dengan 3, X2 lebih besar sama dengan 4, X1, X2 lebih besar sama dengan 0, dan bilangan bulat. Dengan persoalan 11 tidak visible.
Untuk kesimpulan yang dapat diambil yaitu pabrik sepatu sebaiknya memproduksi sepatu merek A sebanyak 3 pasang dan merek B sebanyak 2 pasang agar diperoleh keuntungan yang maksimal yaitu sebesar Rp370.000. Kemudian setelah kita menyelesaikan persoalan-persoalan di atas, dapat digambarkan untuk persoalan akhirnya yaitu persoalan 1 di mana Z-nya yaitu 405.000, X1-nya 3,5 dan X2-nya 1,8. Kita percabangkan ke persoalan 2 dan persoalan 3 di mana X1-nya kurang dari 3 dan X1 lebih dari 4. Untuk persoalan 2 yaitu Z-nya dapatkan 390.000, X1-nya 3 dan X2-nya 2,4. Untuk persoalan 3 di sini tidak visible. Lalu pada persoalan 2 kita cabangkan lagi ke persoalan 4 dan persoalan 5 dengan X2-nya kurang dari sama dengan 2 dan X2 lebih dari sama dengan 3. Untuk persoalan 4-nya didapatkan nilai Z-nya yaitu 370.000, X1-nya 3 dan X2-nya 2. Di mana persoalan 4 ini adalah calon solusi. Untuk persoalan 5 didapatkan nilai Z-nya 375.000, X1-nya 2,5 dan X2-nya 3. Lalu dari persoalan 5 ini kita cabangkan lagi untuk X1 kurang dari sama dengan 2 dan X1 lebih dari sama dengan 3. Untuk persoalan 6-nya yaitu Z-nya diperoleh 390.000, X1-nya 2 dan X2-nya 3,6. Untuk persoalan 7 di sini tidak visible. Lalu kemudian pada persoalan 6 kita cabangkan lagi di mana X2 kurang dari sama dengan 3 dan X2 lebih dari sama dengan 4. Untuk persoalan 8 di sini didapatkan nilai Z-nya yaitu 330.000 dengan X1-nya 2 dan X2-nya 3. Di sini persoalan 8 merupakan calon solusi. Lalu kemudian persoalan 9 di mana didapatkan nilai Z-nya 350 rupiah. Untuk X1 sama dengan 1,67 dan X2-nya sama dengan 4. Di sini pada persoalan 9 kita cabangkan lagi dengan X1 kurang dari sama dengan 1 dan X1 lebih dari sama dengan 2. Di mana persoalan 10 didapatkan nilai Z-nya 290.000 dengan X1-nya 1 dan X2-nya sama dengan 4. Pada persoalan 10 ini merupakan calon solusi. Kemudian yang terakhir yaitu persoalan 11. Di sini persoalan 11 tidak visible. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice.